Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak madrasah hebat hari ini? Semoga baik-baik saja ya. Oke, jumpa lagi bersama Bu Habib Channel. Jangan lupa untuk selalu tekan tombol like, subscribe, dan juga lonceng notifikasinya. Ya, alhamdulillahirrabbilalamin. Seperti biasa kita akan mempelajari mata pelajaran Aqidah Akhlak kelas 5 semester genap pada bab 6 di pertemuan yang pertama, karena nanti di bab 6 ini juga ada pertemuan yang kedua ya, dengan materi yang sama, yaitu mari mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui kalimat thayyibah tarji. Ya, sebelum ke pembahasan materi tentang mengingat Allah melalui kalimat thayyibah tarji, terlebih dahulu anak-anak harus tahu tujuan pembelajaran kita pada pertemuan yang pertama ini ya. Ya, tujuan pembelajaran yang pertama adalah menjelaskan pengertian kalimat thayyibah tarji dengan baik dan benar. Kemudian yang kedua, melafalkan bacaan kalimat thayyibah tarji dengan baik dan benar. Kemudian yang ketiga, menunjukkan dalil tentang kalimat thayyibah tarji dengan baik dan benar. Kemudian tujuan pembelajaran yang terakhir atau yang keempat, menyebutkan waktu-waktu yang tepat untuk mengucapkan kalimat thayyibah tarji dengan baik dan benar. Jadi untuk pertemuan yang pertama di bab 6 ini ada 4 tujuan pembelajaran ya. Ya, sesuai dengan tujuan pembelajaran kita yang pertama, bahwa anak-anak harus bisa menjelaskan pengertian kalimat thayyibah tarji. Apa itu pengertian kalimat thayyibah tarji? Bisa anak-anak lihat di layar. Ya, kalimat thayyibah tarji adalah wujud penyerahan diri manusia atas takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa manusia miliknya dan hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berhak mengambilnya. Maksud atau makna dari pengertian kalimat thayyibah tarji di layar ini adalah bahwa kita harus yakin segala sesuatu yang terjadi pada diri kita, baik berkah atau musibah, untung atau rugi, semuanya adalah kehendak Allah, karena kita ini adalah milik Allah dan pada waktunya juga akan kembali kepada Allah. Ingat ya anak-anak, ini adalah pengertian dan makna dari kalimat thayyibah tarji. Ya, sesuai juga dengan tujuan pembelajaran kita yang kedua, bahwa anak-anak harus bisa melafalkan bacaan kalimat thayyibah tarji. Lalu seperti apa bacaan dari kalimat thayyibah tarji? Bisa anak-anak lihat di layar. Ya, ini adalah bacaan kalimat thayyibah tarji. Kita baca bersama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini adalah bacaan kalimat thayyibah tarji yang artinya sesungguhnya kami adalah milik Allah dan kepadanya kami kembali. Diingat-ingat ya anak-anak, ini adalah bacaan kalimat thayyibah tarji. Dilanjutkan untuk slide berikutnya. Ya, sesuai dengan tujuan pembelajaran kita yang ketiga, yaitu bahwa anak-anak nanti harus bisa menunjukkan dalil perintah tentang mengucapkan kalimat thayyibah tarji ya. Ya, bahwa mengucapkan kalimat thayyibah tarji itu merupakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terdapat dalam Al-Qur'an, yaitu pada surat Al-Baqarah ayat 156. Bisa anak-anak lihat di layar, itu adalah ayat 156 dari surat Al-Baqarah. Kita baca bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, yang artinya yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
Ya, selain ini merupakan perintah Allah, Rasulullah juga mengajarkan kepada kita untuk selalu mengucapkan kalimat thayyibah tarjik ketika kita tertimpa musibah, baik yang ringan atau yang berat. Dilanjutkan slide berikutnya. Ya, waktu-waktu yang tepat untuk mengucapkan kalimat thayyibah tarjik. Waktu yang pertama adalah saat kita menerima musibah. Apa yang dimaksud dengan musibah? Musibah itu adalah peristiwa yang menyedihkan. Jadi saat anak-anak mengalami peristiwa yang menyedihkan, ini disebut sebagai musibah. Ya, musibah itu bisa berupa yang pertama cobaan atau ujian, yaitu yang diberikan kepada orang yang beriman untuk menguji kualitas keimanannya. Kemudian musibah bisa berupa teguran yang biasanya Allah berikan kepada orang yang beriman yang melakukan kesalahan. Kemudian musibah juga bisa berupa azab atau siksa yang diberikan kepada orang yang selalu berbuat maksiat kepada Allah. Dilanjutkan, waktu yang tepat berikutnya untuk mengucapkan kalimat thayyibah tarjik adalah, ya, bisa anak-anak lihat di layar, itu ada gambar dua anak perempuan kanan dan kiri. Yang kanan itu seperti kebingungan, kemudian yang kiri seperti terkejut saat mereka mendengar ada suara dari sebuah mushola. Ya, ternyata mereka mendengarkan kabar berita duka cita. Ya, biasanya kalau di kampung-kampung kita itu ketika ada orang yang meninggal biasanya diumumkan di mushola, dan saat itulah kita harus mengucapkan kalimat thayyibah tarjik, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Berikutnya, perhatikan lagi gambarnya ya anak-anak. Itu ada anak yang sedang naik sepeda kemudian tertabrak mobil. Nah, ini terjadi kecelakaan. Jadi pada saat kita ataupun orang lain yang mengalami kecelakaan, kita juga dianjurkan untuk mengucapkan kalimat thayyibah tarjik, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian waktu yang tepat berikutnya adalah, ya, perhatikan gambar lagi. Itu ada orang-orang yang sedang menaiki atap rumah. Kemudian juga ada anak yang terbawa arus air. Nah, ternyata ini terjadi bencana alam. Jadi saat kita ataupun orang lain mengalami bencana alam, kita juga dianjurkan mengucapkan kalimat thayyibah tarjik, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Berikutnya, ya, bisa anak-anak lihat gambar di layar. Itu ada seorang pemuda yang kira-kira kenapa? Ya, terpeleset atau jatuh. Jadi pada saat kita ataupun orang lain terjatuh, kita dianjurkan mengucapkan kalimat thayyibah tarjik, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dilanjutkan berikutnya, yaitu ada gambar anak perempuan yang kelihatannya panik ya ketika sedang membuka tasnya. Ternyata dia kehilangan barang. Jadi pada saat kita kehilangan sesuatu yang kita miliki, maka kita juga harus mengucapkan kalimat thayyibah tarjik, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, demikian tadi ada 6 waktu-waktu yang tepat untuk mengucapkan kalimat thayyibah tarjik. Ya, dari awal sampai akhir sudah Bu Habib sampaikan materi sesuai dengan tujuan pembelajaran. Untuk itu, untuk menguji seberapa paham anak-anak saat menerima materi dari Bu Habib, nanti anak-anak bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti yang bisa anak-anak lihat di layar ya. Yang pertama pertanyaannya adalah, apa pengertian dari kalimat thayyibah tarjik? Tadi sudah Bu Habib sampaikan pengertian tentang kalimat thayyibah tarjik ya, masih ingat kan? Oke, dilanjut berikutnya. Yang kedua adalah tuliskan bacaan kalimat thayyibah tarjik. Tadi untuk bacaan kalimat thayyibah tarjik juga sudah Bu Habib sampaikan ya. Kemudian yang ketiga, terdapat dalam surat apa dan ayat berapa perintah mengucapkan kalimat thayyibah tarjik. Ya, tadi sudah Bu Habib sampaikan juga dalil tentang perintah mengucapkan kalimat thayyibah tarjik. Kemudian yang keempat, anak-anak disuruh menyebutkan waktu-waktu yang tepat untuk mengucapkan kalimat thayyibah tarjik. Tadi juga sudah Bu Habib sampaikan ya. Jadi nanti anak-anak bisa menjawab pertanyaan ini di buku tulis kalian masing-masing. Ya,
Itulah tadi materi bab 6 pada pertemuan pertama yang bisa Bu Habib sampaikan. Semoga bermanfaat dan jangan lupa tonton terus video pembelajaran di Bu Habib channel. Dan Bu Habib akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.